Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Gurfantri, NIM 1905 6320 1090. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan konten digital dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan, yaitu tentang model-model perencanaan pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model perencanaan pembangunan. Menurut Todaro 1986, dalam buku Perencanaan Pembangunan, model dan metode perencanaan pembangunan ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan-perubahan dalam variabel ekonomi yang utama. Misalnya PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memberikan fungsi suatu kesatuan perekonomian atau rumah tangga, individu, nasional dan internasional dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan. Pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dan peran sektor swasta dan sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operasional tertentu, misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain-lain. Selanjutnya, model-model perencanaan pembangunan antara lain, yang pertama itu model agregat. Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat, yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat atau agregat growth model. Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruhi tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, dan bantuan luar negeri. Model pertumbuhan agregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga ketenaga kerjaan dalam kurun waktu antara 3 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua yaitu model output dan proyeksi sektoral atau gagasan dasar. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa varian model antara industri atau interindustri model atau model input output atau input output model. Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap sebagai produsen output tertentu, juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu, misalnya gandum, sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output. Katakanlah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk. Yang ketiga ada penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial. Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek atau project appraisal. Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaan yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi yang luas yang bila disertai dengan analisis output input akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten.
Sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk menjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien untuk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan bangunan tersebut. Berikut ada model-model perencanaan pembangunan negara-negara di dunia. Yang pertama itu model rasional komprehensif. Model tersebut merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan pada fakta-fakta, teori-teori, dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini, masalah yang ditentukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif. Kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh secara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik. Yang kedua, model inkremental. Kekurangan dalam model rasional komprehensif melahirkan inkremental atau model penambahan. Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan kebijakan yang berada secara marginal saja. Yang ketiga ada model pengamatan terpadu. Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran atau mixed scanning model. Model ini merupakan jalan tengah dari model yang pertama dan kedua, yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan secara dengan menjalani alternatif utama dihubungkan dengan tujuannya. Tetapi tidak seperti pendekatan rasional. Hal-hal yang detail dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Sementara itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsur dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada unsur lainnya. Yang keempat itu ada model transaksi. Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencanaan dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencanaan dan penerima pelayanan yang membuat program-program. Caranya dapat dilakukan dengan mendengarkan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus-menerus di antara mereka yang terlibat. Perencanaan sosial di sini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menentukan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan dan kesehatan masyarakat yang buruk, serta tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.